Kali ini akan mengupas tuntas badai spekulasi yang beberapa hari terakhir mengguncang jagat hiburan tanah air. Dua nama besar, yakni Fujianti Utami Putri atau akrab disapa Fuji, dan Felicia Bramasta atau yang lebih kita kenal sebagai Farel, tiba-tiba menjadi pusat pusaran gosip. Isu yang merebak bukanlah isu biasa, melainkan rumor keretakan hubungan asmara mereka yang begitu cepat menyebar bak api di musim kemarau, menyalakan percakapan dari lini masa Twitter, Instagram, hingga kanal YouTube gosip. Semua bermula dari sebuah desas-desus tentang aksi unfollow massal yang kabarnya dilakukan Fuji, ditambah isu pengembalian hadiah ulang tahun mewah kepada Farel. Kedua kabar itu langsung memantik tanda tanya besar di kalangan penggemar, apalagi ditambah beredarnya tangkapan layar percakapan pribadi yang disebut-sebut bocor dari lingkaran pertemanan dekat mereka. Makin runyam, akun-akun fanbase dengan nama bombastis ikut memviralkan potongan isu tersebut, seolah-olah ada bukti nyata yang menguatkan spekulasi. Padahal, hingga saat itu, tidak ada konfirmasi resmi baik dari Fuji maupun Farel. Inilah yang membuat kegelisahan publik makin membuncah. Di tengah derasnya arus informasi simpang siur, masyarakat seakan kehilangan pegangan, siapa yang benar dan siapa yang sekadar mendulang sensasi. Dalam momen itulah, satu nama mencuat sebagai penentu arah narasi. Sosok mantan putri Indonesia, Vena Melinda, sekaligus ibunda dari Farel. Ia muncul bukan hanya sebagai figur ibu yang membela anaknya, tetapi juga sebagai penyeimbang yang mencoba menutup celah gosip dengan suara tegas dan bukti konkret. Pemirsa, di tengah riuhnya spekulasi yang semakin membakar jagat maya, muncullah intervensi kilat dari sosok yang tidak lain adalah Vena Melinda, mantan putri Indonesia yang juga dikenal sebagai publik figur dengan sikap tegas serta ibu dari Farel Bramasta. Tidak butuh waktu lama baginya untuk turun tangan setelah melihat reputasi anaknya dan Fuji diguncang oleh isu keretakan hubungan. Vena, yang selama ini kerap tampil sebagai sosok elegan, memilih pendekatan lugas dengan mengunggah sebuah video berdurasi 2 menit di akun Instagram resminya. Dalam video itu, ia tampil formal mengenakan blus putih dengan latar belakang deretan piala dan foto keluarga yang seolah menjadi simbol kekokohan dan kebersamaan. Ucapannya singkat, padat, namun penuh ketegasan. Saya geram dengan pemberitaan tidak benar yang mengganggu kenyamanan anak saya dan Fuji, tegasnya dengan ekspresi serius. Lebih jauh, Vena menegaskan bahwa hubungan Fuji dan Farel baik-baik saja, bahkan harmonis. Untuk mematahkan rumor yang kadung membesar, ia menampilkan bukti berupa tangkapan layar percakapan video call rutin antara Fuji dan Farel, lengkap dengan chat keluarga yang dipenuhi stiker hati dan kata-kata penuh kasih. Bukti visual itu jelas mematahkan spekulasi tentang renggangnya hubungan mereka. Tidak berhenti di situ, Vena juga menyampaikan pesan tegas kepada media agar tidak sembarangan mempublikasikan kabar tanpa konfirmasi resmi. Ia mengingatkan bahwa fitnah bukan hanya merugikan secara psikologis, tetapi juga bisa berujung pada langkah hukum. Pernyataan itu sontak menimbulkan gelombang reaksi besar di kolom komentar. Dari ribuan komentar yang masuk, mayoritas justru memuji keberanian Vena karena dianggap berhasil berdiri sebagai tameng pelindung sekaligus calon ibu mertua idaman. Momen klarifikasi ini pun seolah menjadi rem darurat yang berhasil menurunkan tensi panas perdebatan, sekaligus menempatkan Vena pada posisi strategis sebagai figur yang dihormati tidak hanya oleh keluarga, tetapi juga oleh publik luas yang mendambakan sosok ibu yang tangguh dan melindungi. Pemirsa, drama yang melibatkan Fuji dan Farel ternyata tidak hanya membuat Vena Melinda turun tangan, tetapi juga menyeret adik Farel, Atala Naufal, ke dalam pusaran spekulasi. Nama Atala mendadak ramai dibicarakan setelah sebuah cuplikan vlog yang ia unggah menjadi bahan gorengan media gosip. Dalam video tersebut, Atala sebenarnya hanya berniat berbagi kisah ringan tentang kagumnya terhadap sosok Fuji, namun potongan ucapannya dipelintir oleh sejumlah media menjadi narasi cinta diam-diam sejak SMP. Tentu saja pernyataan itu langsung viral, menimbulkan kesan bahwa Farel sudah menyimpan rasa kepada Fuji sejak lama, padahal faktanya mereka baru dekat setelah tragedi yang menimpa Vanessa Angel pada 2021. Merasa ucapannya disalahartikan, Atala bergerak cepat dengan membuat klarifikasi melalui video berdurasi 7 menit. Dalam video tersebut,
Ia menjelaskan bahwa yang ia maksud dengan suka bukanlah cinta, melainkan rasa kagum mendalam terhadap sikap rendah hati Fuji. Ia menceritakan pengalaman pribadi ketika melihat Fuji membantu mengangkat kotak donasi dan mencuci piring sendiri di acara amal keluarga, sesuatu yang jarang ia temui pada selebritas muda sepopuler Fuji. Menurut Atala, momen itu meninggalkan kesan kuat sehingga ia menaruh respek besar kepada sosok Fuji. Lebih jauh, Atala menegaskan bahwa kedekatan intens antara Fuji dan Pharrell baru benar-benar terjalin di tahun ini, terutama setelah mereka sama-sama terlibat dalam beberapa proyek UMKM yang mempertemukan mereka secara rutin. Klarifikasi ini bukan hanya meluruskan miskomunikasi, tetapi juga menepis tudingan bahwa hubungan Fuji dan Pharrell adalah sekadar settingan untuk kepentingan popularitas. Menariknya, sikap Atala dalam menjelaskan fakta justru membuatnya mendapat simpati publik karena dianggap sebagai adik yang berani berbicara apa adanya tanpa berusaha mencari panggung. Banyak netizen yang berkomentar bahwa keterus-terangan Atala mencerminkan kehangatan keluarga Bramasta yang tidak segan menepis isu dengan cara terbuka, sekaligus memperlihatkan bahwa rumor-rumor yang beredar selama ini jauh dari kenyataan. Pemirsa, setelah klarifikasi Atala meredam salah tafsir publik, giliran sorotan tertuju pada strategi pribadi yang diterapkan oleh Pharrell Bramasta sendiri dalam menjaga privasi hubungannya dengan Fuji. Dari keterangan seorang narasumber yang sempat bertemu langsung dengan Pharrell dan Atala di sebuah kafe di Orchard Road, Singapura, terungkap bahwa Pharrell secara serius meminta adiknya untuk lebih berhati-hati dalam setiap ucapan di depan publik maupun media. Ia menyadari betul bahwa jejak digital di era sekarang dapat dengan mudah dipelintir menjadi bumerang yang mengganggu kenyamanan pribadi maupun keluarga. Bahkan, dalam obrolan itu, Pharrell sempat berujar dengan nada reflektif, "Kalau memang jodoh, publik akan lihat bukti, bukan omongan." Kalimat sederhana namun penuh makna ini mencerminkan betapa Pharrell memahami bahwa hubungan asmara di bawah sorotan kamera selalu rawan menjadi bahan konsumsi berlebihan. Sebagai tindak lanjut, Atala bahkan memutuskan menonaktifkan fitur duet di akun TikTok miliknya, sebagai bentuk komitmen agar tidak memberi celah publik menginterpretasikan interaksi ringan menjadi isu besar. Langkah-langkah kecil ini justru menuai pujian dari para analis media sosial yang menyebutnya sebagai strategi preventif yang cerdas. Menjaga ruang pribadi namun tetap membuka komunikasi sehat dengan penggemar. Hal ini semakin memperkuat citra Pharrell sebagai figur publik yang matang, tidak mudah terjebak dalam drama instan, serta berusaha melindungi hubungannya dengan Fuji dari hiruk-pikuk spekulasi liar. Dengan strategi ini, Pharrell seakan menegaskan bahwa privasi bukanlah bentuk penghindaran, melainkan cara sehat untuk menyeimbangkan kehidupan personal dengan tuntutan popularitas. Pemirsa, di balik semua hiruk-pikuk gosip yang kerap menempel pada nama Fuji dan Pharrell, terdapat pula sisi kehidupan sederhana yang jarang terungkap ke publik. Atala Naufal dalam sebuah wawancara eksklusif pernah membagikan cerita tentang makan malam santai yang ia habiskan bersama sang kakak dan Fuji di sebuah warung nasi uduk sederhana di kawasan Cipete. Momen itu sama sekali tidak dipublikasikan ke media sosial, karena ketiganya sepakat untuk sekadar menikmati suasana tanpa terbebani kebutuhan konten. Di meja makan yang sederhana itu, topik pembicaraan mereka pun tidak melulu soal karir atau gosip, melainkan hal-hal sepele yang justru terasa membumi, seperti harga cabai yang melonjak atau rencana liburan keluarga ke Banyuwangi. Cerita ini, meski tampak remeh, justru menimbulkan simpati publik ketika terungkap, sebab banyak netizen yang merasa jenuh dengan drama instan yang terus-menerus menghiasi headline hiburan. Pilihan Fuji dan Pharrell untuk menyimpan momen berharga tanpa diumbar dinilai sebagai strategi kesehatan mental yang bijak dalam menghadapi tekanan sosial media. Para peneliti komunikasi digital bahkan menilai sikap ini sebagai langkah dewasa dari pasangan muda yang ingin tetap membumi meski berada di puncak popularitas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa di balik sorotan kamera, Fuji dan Pharrell hanyalah dua anak muda yang ingin menikmati kehidupan normal layaknya pasangan pada umumnya. Sebuah sisi manusiawi yang sering terlupakan ketika mereka terus ditempatkan di atas panggung drama publik. Pemirsa, di tengah badai rumor dan tekanan yang terus menghampiri, Fuji akhirnya angkat bicara melalui sebuah siaran langsung di TikTok. Dengan wajah yang tampak lelah,
Ia berterus terang tentang rasa jengahnya ketika ribuan komentar terus-menerus menanyakan status hubungannya dengan Pharrell. Dari hasil